Hai semua, Assalamualaikum. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi persamaan trigonometri sederhana untuk fungsi tangen. Ini adalah kelanjutan dari materi minggu kemarin. Nah, langsung aja ya kita bahas materinya. Materi kita hari ini yaitu tentang fungsi tangen ya, persamaan trigonometrinya. Untuk bentuk umumnya, di sini kita kasih nomor 3 ya, kan lanjutan dari yang minggu-minggu kemarin. Nah, bentuk umumnya itu berupa tangen dari X derajat itu sama dengan tangen dari A derajat. Nah, sekarang gimana cara mengerjakannya? Ini ada yang sedikit berbeda dari yang kita bahas di minggu kemarin ya. Nah, kita lihat. Caranya langkah awalnya sama. Gimana caranya? Kalian membuat ruas sebelah kiri fungsinya harus sama dengan ruas yang sebelah kanan. Nah, di sini dua-duanya udah sama-sama dalam tangan, sehingga kita tinggal menyamakan si sudut yang di kiri dengan yang kanan. Nah, yang berbeda di sini adalah periode pada tangan. Mungkin kalian ingat di kelas 10 bahwa periode di tangan itu bukan 360 derajat. Nah, sehingga ketika kiri dan kanannya sudah sama, di sini kita tinggal tuliskan saja X derajat sama dengan A derajat ditambah dengan K. Nah, tapi bukan dikali dengan 360 derajat, melainkan dengan 180 derajat, sesuai dengan periode pada tangan. Atau boleh juga kita nyatakan dalam bentuk pi. Sehingga di sininya X derajat sama dengan A derajat ditambah dengan K dikali dengan pi. Nah, kebetulan untuk rumus tangan ini kemungkinannya itu hanya satu ya. Jadi kalau kemarin rumusnya ada dua, rumus untuk tangan ini hanya satu saja. Jadi ini lebih mudah daripada rumus yang kita bahas di minggu-minggu kemarin. Nah, biar lebih paham, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Di sini ya. Nah, Ibu akan berikan beberapa contoh soal. Kita lihat di sini. Nah, contoh soalnya Ibu akan berikan dimulai dari yang paling sederhana. Yaitu misalkan Ibu punya tangen dari X ditambah dengan 60 derajat sama dengan akar 3, di mana batas untuk nilai X-nya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ingat tadi di awal, langkah awalnya itu adalah kita harus samakan ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, kalian bisa lihat pada soal ini ruas kiri dengan ruas kanannya belum sama. Di sini pernyataannya dalam fungsi tangen, tapi di sini hanya sebuah angka. Nah, artinya angka yang tadi kita harus ubah menjadi fungsi tangen. Nah, kalian tinggal ingat-ingat, tangen berapa nih yang hasilnya sama dengan akar 3? Berarti di sini kita buat. Jadi tangen X tambah 60 derajat itu sama dengan nilai tangen yang hasilnya akar 3, yaitu adalah tangen 60 derajat. Nah, ketika kiri dan kanannya sudah sama-sama dalam tangen, ingat kita tinggal hanya menyamakan si sudutnya. Jadi di sini X ditambah dengan 60 derajat sama dengan 60 ditambah dengan K, jangan lupa dikali dengan 180 derajat. Nah, kita lihat kebetulan di sini angkanya sama-sama 60 derajat. Otomatis bisa kita coret ya. Ini berarti kan habis. Jadi X-nya itu tinggal K dikali dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita harus mencari kira-kira nilai X-nya itu yang mungkin masuk itu berapa aja. Nah, di sini kita lanjutkan ke sebelah sini.
kita masukkan nilai K-nya, bilangan bulat ya, boleh dari negatif sampai positif, tapi harus memenuhi si batasnya. Logikanya, ketika K-nya kita ambil dimulai dari bilangan negatif, dia akan ada di luar batas, sehingga di sini Ibu tidak mengambil K yang negatif. Jadi Ibu akan mulai ambil K-nya dari 0. Untuk K0, maka X-nya itu pasti sama dengan 0 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 1, berarti di sini X-nya sama dengan 180 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 360 derajat. Nah, sementara untuk K yang 3, maka dia ada di luar batas. Nah, sehingga kita hanya memiliki himpunan penyelesaiannya ada 3. Nah, kalau udah dapet, tinggal kita simpulin. Berarti himpunan penyelesaian yang kita inginkan itu adalah 0 derajat, 180 derajat, lalu 360 derajat. Nah, inilah untuk pembahasan contoh soal tangan nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sini Ibu punya bentuk persamaannya tangen dari 3x dikurangi dengan 5pi/4. Nah, sama dengan kotangen x, di mana batas nilai x-nya itu ada di antara negatif pi/2 sampai dengan 3pi/2. Nah, ini pertanyaannya sama ya, yaitu tentukanlah himpunan penyelesaian. Nah, kalau kalian lihat, tipe soal yang ini berbeda dengan tipe soal yang tadi. Karena di sini ada bentuk tangen, lalu di sini ada bentuk kotangen. Nah, kalian harus bisa mengkaitkan apa kaitan antara tangen dengan kotangen. Nah, kaitannya itu di sini Ibu ingetin, kita sudah pernah belajar yang namanya sudut berelasi di kelas 10. Nah, dalam sudut berelasi, kalian ingat, kita punya sifat bahwa tangen dari 90 derajat atau pi/2, ketika dia dikurangi dengan alfa, maka dia berelasi dengan nilai kotangen dari alfa. Nah, dengan menggunakan sifat ini, kita akan mengerjakan jenis soal yang di atas. Nah, seperti apa pengerjaannya? Sekarang kita lihat di sini. Jadi langkah awal kita ubah dulu ruas yang sebelah kanan ya. Nah, sehingga kita peroleh di sini tangen dari 3x dikurangi dengan 5pi/4 harus sama dengan nilai dari tangen. Nah, ini kita ubah. Jadi pi/2 dikurangi dengan sudutnya. Kebetulan sudutnya di sini adalah x. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa di ruas kiri sudah dalam tangen, di ruas kanan juga sudah dalam tangen. Sehingga kita tinggal menyamakan sudutnya saja. Jadi kita peroleh 3x dikurangi dengan 5pi/4 sama dengan pi/2 dikurangi dengan x ditambah, jangan lupa, dengan K kali 180 derajat atau sama dengan K kali pi. Nah, yang harus kalian ingat, di sini kita ingin mencari nilai x. Otomatis di satu ruas, ini Ibu inginkan ruas kiri ya. Di ruas kiri kita kumpulkan semua yang mengandung variabel x. Sehingga kalau kita pindahkan, ini jadi 3x ditambah x sama dengan pi/2 ditambah dengan 5pi/4. Ditambah lagi dengan K kali pi. Untuk memudahkan perhitungan, ini kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 4x sama dengan, ini ubah dalam penyebutnya 4, berarti kita peroleh 2pi/4. Nah, ditambah dengan 5pi/4. Nah, ditambah dengan K kali pi. Nah, kalian lihat, 2pi/4 ditambah 5pi/4 ini sama dengan 7pi/4 ditambah dengan K kali pi.
Karena yang ingin kita cari adalah X, maka di sini kedua ruas kita bagi dengan 4. Nah, kalau kita bagi dengan 4, ini jadi X sama dengan 7pi per 16 ditambah dengan K dikali pi per 4. Nah, agar lebih mudah, di sini penyebutnya samain lagi, biar gampang ngejumlahnya. Berarti kita ambil jadi per 16 aja ya. Ini jadi 7pi per 16 ditambah dengan K kali 4pi per 16. Nah, kalian lihat, batas di atas dia penyebutnya masih per 2. Nah, nanti agar memudahkan kita mengurutkan himpunan penyelesaiannya, nah di sini saran Ibu kita juga ubah. Jadi, kita akan ubah batasnya menjadi per 16. Berarti ini jadi negatif 8 per 16 pi. Lalu yang sebelah sini berarti jadi 24 per 16 pi. Nah, sekarang kita tinggal masuk-masukkan nilai dari K yang kita inginkan. Nah, berarti kita akan mulai K-nya. Karena batasnya dari negatif, kita ambil dimulai dari K negatif. Misalkan Ibu akan ambil di sini K dimulai dari negatif 4. Nah, untuk K yang sama dengan negatif 4, maka X-nya itu adalah 7pi per 16, lalu dikurangi dengan 16 per 16 pi. Sehingga sama dengan negatif dari 9 per 16 pi. Nah, kalian lihat, minus 9 itu sudah ada di luar batas. Berarti yang ini dia tidak memenuhi. Nah, sekarang kita ambil lagi untuk K yang sama dengan negatif 3. Berarti di sini kita peroleh jadi 7pi per 16, lalu dikurangi 12 per 16 pi, sehingga kita peroleh negatif 5 per 16 pi. Yang ini masuk. Lalu kita ambil lagi untuk K sama dengan negatif 2. Berarti X-nya adalah 7pi per 16, lalu dikurangi dengan 8 per 16 pi. Sehingga diperoleh min pi per 16. Ini juga masuk batas. Lalu kita ambil lagi untuk K sama dengan min 1, maka X-nya adalah 7pi per 16, lalu dikurangi dengan 4 per 16 pi, sehingga sama dengan 3 per 16 pi. Ambil lagi sekarang untuk K yang sama dengan 0, berarti X-nya langsung aja 7 per 16 pi. Lalu untuk K sama dengan 1, X-nya berarti jadi 7 per 16 pi ditambah dengan 4 per 16 pi, yaitu 11 per 16 pi. Ini masuk juga ya. Sekarang kita ambil K yang sama dengan 2, maka X-nya adalah 7 per 16 pi ditambah dengan 8 per 16 pi, yaitu 15 per 16 pi. Nah, sekarang kita coba lagi untuk K yang sama dengan 3, maka X-nya menjadi 7 per 16 pi ditambah dengan 12 per 16 pi. Ini sama dengan 19 per 16 pi. Dan ini pun masih masuk. Berarti kita coba lagi sampai dia tidak memenuhi batasnya lagi. Di sini Ibu ambil K-nya sama dengan 4. Nah, kalau K-nya sama dengan 4, berarti jadi 7 per 16 pi ditambah dengan 16 per 16 pi, sehingga sama dengan 23 per 16 pi. Sementara batasnya tadi sampai 24. Otomatis ketika kita substitusikan untuk K sama dengan 5, berarti dia udah pasti ada di luar batas. Nah, sekarang tinggal kita simpulin, berarti apa ajakah yang termasuk himpunan penyelesaiannya sambil diurut. Nah, di sini Ibu urutkan. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan di atas yaitu dimulai dari negatif 5 per 16 pi,
lalu ada min pi per 16 pi, sorry ini salah ya, lalu ada lagi 3 per 16 pi, lalu ada lagi 7 per 16 pi, lalu ada 11 per 16 pi, lalu ada 15 per 16 pi, terus 19 per 16 pi, dan terakhir 23 per 16 pi. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Ini merupakan contoh soal terakhir untuk persamaan trigonometri fungsi tangen. Nah, contohnya di sini tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan sinus alfa derajat sama dengan tangen alfa derajat untuk batas alfanya dari negatif 180 derajat. Nah, di sini sampai dengan 360 derajat. Nah, seperti apa pengerjaannya? Nah, tingkat kesulitannya di sini di mana gitu kalau kalian lihat. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini kan ada di soalnya. Di sini ada pernyataan dia merupakan fungsi sinus, di sini merupakan fungsi tangen. Gimana cara kita bisa mengubah kedua bentuk ini menjadi sebuah persamaan trigonometri dalam fungsi yang sama? Karena mereka nggak ada kaitan dalam sudut berelasi sekalipun. Nah, caranya di sini seperti apa? Ibu akan mengubah si tangannya. Jadi, nah di sini kalau kita ubah tangannya, kalian ingat-ingat. Tangan itu kan sebenarnya sin dibagi cos ya. Jadi langkah awalnya di sini ada sinus alfa. Nah, tangannya kita ubah menjadi sinus alfa dibagi dengan cosinus alfa. Nah, lalu kalau kalian lihat, di sini ada sin alfa, di sini ada sin alfa. Bu, coret aja. Oke, kita coret. Nah, ketika kita coret, maka di sini kita akan memperoleh sebuah fungsi persamaan, maksudnya sebuah persamaan trigonometri, yaitu cos alfa sama dengan 1. Kalian lihat ya, persamaannya di sini cuma 1. Nah, ini yang kita kerjakan adalah contoh pengerjaan yang kurang tepat yang menghilangkan sebuah himpunan penyelesaian. Jadi di sini Ibu sengaja kerjakan agar kalian menghindari cara mengerjakan soal seperti ini. Jadi yang ini dia kurang tepat. Nah, seperti apa nih yang tepatnya? Kita kerjain. Jadi cara mengerjakannya, langkah awalnya tadi sudah betul. Nah, yang bikin dia kurang tepat adalah ketika kita coret kedua ruas. Jadi jangan suka asal-asalan main coret kiri kanan. Nah, di sini kita tulisin lagi kayak tadi. Jadi kan ada sinus alfa tadi sama dengan sinus alfa dibagi dengan cosinus alfa. Nah, kalau kita pindah ruaskan, maka kita punya persamaan sin alfa dikurangi dengan sin alfa dibagi dengan cosinus alfa sama dengan 0. Lalu kita samakan penyebutnya sehingga kita peroleh sinus alfa dikali dengan cos alfa lalu dikurangi dengan sin alfa. Nah, di sini penyebutnya sama dengan cosinus alfa sama dengan 0. Kalian lihat di sana ada muncul sinus 2 kali. Nah, kita lihat ya di sini. Nih, ini ada sinus alfa, lalu di sini juga ada sinus alfa. Artinya, sinus alfa tersebut bisa kita keluarkan. Jadi di sini Ibu mau keluarin atau difaktorin ya. Jadi kita keluarin sinus alfanya sehingga kita peroleh di sini menjadi cos alfa dikurangi 1 lalu dibagi dengan cosinus alfa. Nah, setelah ini gimana? Ini kan sama dengan 0. Nah, dari sini kalian ingat-ingat, syarat dari sebuah penyebut, ini si cos alfa ini dia tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita punya beberapa hasil nih ya. Nih ya, kita kerjakannya. Ini ada 3 buah persamaan seharusnya.
Nah, dari bentuk ini kita dapat bahwa sebelumnya ini Ibu ingetin dulu ya, kalau kita punya dua buah bilangan yang kita kalikan sama dengan 0, maka berlaku A-nya yang sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Nah, sifat ini kita pakai untuk yang mana? Nih, kalian lihat. Di sini, ini anggaplah sebagai si A, lalu yang ini dianggap sebagai B. Berarti ini ada A kali B sama dengan 0. Nah, lalu gimana keadaan untuk penyebutnya? Nah, kalian ingat-ingat, yang namanya penyebut dia tidak boleh sama dengan 0 karena akan menyebabkan dia tidak terdefinisi. Jadi, penyelesaian yang harus kita kerjakan itu ada dua buah persamaan trigonometri. Nah, di sini persamaannya kita akan kerjakan satu per satu. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada sinus alfa yang sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Sementara tadi yang kita kerjakan kalau pakai cara yang ini, lihat sinus alfa sama dengan 0 itu tidak ada gitu. Artinya himpunan penyelesaiannya hilang. Nah, gimana cara ngerjainnya? Seperti biasa, ini kiri kanan kita ubah dulu. Nilai sin alfa yang sama dengan 0 itu kan berarti sinus 0 ya. Sehingga untuk kemungkinan pertama di sini berarti ada alfa sama dengan 0 ditambah dengan K dikali dengan 360. Di sini untuk K yang sama dengan 0 maka alfanya adalah 0 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 1 maka alfanya adalah 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan min 1 gimana? Dia akan menjadi negatif 360 derajat. Sementara pada batas, dia hanya sampai minus 180, berarti dia tidak memenuhi. Sehingga di sini tidak Ibu cantumkan. Nah, lalu untuk kemungkinan kedua, berarti kan alfa sama dengan 180 derajat kurangi dengan 0 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. Atau kalau disederhanakan menjadi 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita ambil dimulai dari K-nya min 1. Untuk K min 1, maka alfanya adalah negatif dari 180 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 0, maka alfanya itu sama dengan 180 derajat. Sementara untuk K sama dengan 1, maka dia melebihi batas karena menjadi 540 derajat. Nah, ini baru kita peroleh dari persamaan yang sinus. Nah, sekarang kita cari untuk persamaan kedua nih, si B. B-nya kan sama dengan 0 juga. Berarti kosinus alfa min 1 sama dengan 0. Atau kosinus alfa dia sama dengan 1. Nah, sekarang kita kerjakan untuk yang cosnya. Nah, untuk yang cosnya berarti di sini kosinus alfa yang bernilai 1 itu ada di kosinus 0 derajat juga ya kebetulan. Nah, berarti kita peroleh alfanya untuk kemungkinan pertama sama dengan 0 ditambah dengan K kali 360. Nah, seperti halnya tadi, di sini untuk K yang minus 1 dia tidak memenuhi batas, lalu untuk K-nya 0 dia berarti menjadi 0 derajat, lalu untuk K-nya 1 berarti dia kita peroleh 360 derajat. Sementara untuk di kemungkinan kedua, alfanya itu sama dengan negatif dari 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, logikanya negatif 0 dengan 0 derajat itu kan sama saja ya. Nah, karena sama saja ini kemungkinan kedua ini kita tidak perlu cari karena ya sama-sama aja gitu. Nah, kalau udah dapat semuanya, di sini kita tinggal simpulkan nih himpunan penyelesaiannya itu apa aja. Kita lihat dulu tadi. Dimulai dari yang pertama itu ada 0. Tadi negatifnya masuk, berarti dari negatif 180 derajat, lalu masuk ke 0 derajat, lalu masuk lagi ke 180 derajat, dan terakhirnya ke 360 derajat. Nah, inilah
himpunan penyelesaian untuk soal kita yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Oke, cukup sekian aja pembahasan materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, jika ada bahasan yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.